lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang rinitis. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku aja Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala Leher, FKUI, edisi ke-6. Rinitis adalah terjadinya proses inflamasi mukosa hidung yang dapat disebabkan oleh infeksi, alergi, maupun iritasi. Dapat bersifat akut bila kurang dari 12 minggu dan bersifat kronis bila lebih dari 12 minggu. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada rinitis alergi. Adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi yang sebelumnya sudah tersensitasi dengan alergen yang sama, serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulangan dengan alergen spesifik tersebut. Dulu dibagi dua, ada rinitis alergi musiman dan rinitis alergi sepanjang tahun. Sekarang dibagi dua, yaitu ada yang intermiten, ada yang persisten. Berdasarkan tingkat beratnya dibagi dua, ada yang ringan, ada yang sedang sampai berat. Untuk diagnosanya, pada anamnesa khasnya ditemukannya serangan bersin yang berulang. Keluhan lainnya ada keluar ingus encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata gatal, kadang disertai air mata yang keluar. Pada pemeriksaan fisik, rinoskopi anterior ditemukan tampak mukosa udem basah, pucat, disertai sekret encer yang banyak. Gejala spesifik pada anak adanya allergic sinus, allergic salut, allergic crease, facies adenoid, cobblestone appearance maupun geographic tongue. Pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan secara in vitro maupun in vivo. In vitro, eosinofilnya normal ataupun meningkat, IgE total normal, dapat meningkat bila lebih dari satu penyakit. IgE spesifik dengan RAS maupun ELISA. Untuk in vivo, dapat dilakukan pemeriksaan tes cukit kulit, uji intrakutan maupun intradermal yang tunggal maupun berseri. Untuk terapinya, yang pertama, hindari kontak dengan alergen penyebab dan eliminasi. Yang kedua, dapat diberikan medikamentosa seperti yang pertama antihistamin, bisa generasi 1 maupun generasi 2. Generasi 1 sifatnya lipofilik, contohnya adalah difenhidramin, klorfeniramin, prometasin maupun ciproheptadin. Yang kedua, generasi kedua adalah lipofobik sifatnya, contohnya astemisol, terfenadin yang bersifat kardiotoksik. Obat lainnya seperti loratadin, cetirizine, fexofenadin maupun desloratadin. Selain antihistamin, dapat juga diberikan agonis adrenergic alfa sebagai dekongestan. Dapat juga diberikan kortikosteroid topikal seperti beclomethasone, budesonide maupun fluticasone. Dapat juga diberikan antikolinergik topikal seperti ipratropium bromida. Dapat juga diberikan anti-leukotriene, anti-IgE maupun DNA rekombinan. Bila medikamentosa tidak membaik, dapat dilakukan operatif seperti konkotomi parsial, konkoplasti maupun inferior turbinoplasti. Terapi lainnya bisa diberikan imunoterapi bila gejala berat, berlangsung lama, dan dengan terapi obat-obatan yang lain tadi ataupun operasi tidak memuaskan. Komplikasi yang dapat terjadi polip hidung, otitis media efusi maupun sinusitis paranasal. Yang kedua adalah rinitis vasomotor, suatu keadaan idiopatik yang didiagnosis tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, perubahan hormonal, dan pajanan obat. Gejalanya yang dominan adalah hidung tersumbat bergantian kanan dan kiri tergantung posisi pasien. Gejala lainnya seperti rhinore mukoid maupun seros. Gejala memburuk pada pagi hari. Berdasarkan gejala yang menonjol, dibagi 3. Ada golongan bersin, ada golongan rhinore, ada golongan tersumbat. Golongan bersin akan membaik responnya dengan terapi antihistamin dan glukokortikosteroid topikal. Untuk golongan rhinore akan membaik dengan kolinergik topikal. Untuk golongan tersumbat akan membaik dengan terapi glukokortikosteroid topikal dan vasokonstriktor oral. Untuk diagnosanya, menyingkirkan adanya rinitis infeksi, alergi, okupasi, hormonal, dan akibat obat. Dicari faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala. Pada rinoskopi anterior, khasnya tampak udem, mukosa hidung, kongka berwarna merah gelap atau merah tua ataupun pucat, permukaan kongka dapat licin atau berbenjol-benjol, dan sekret mukoid yang sedikit. Dari pemeriksaan lab, eosinofilnya sedikit, tes cukit kulit hasilnya negatif, dan IgE spesifik tidak meningkat.
Untuk terapinya yang pertama, hindari stimulus ataupun faktor pencetus. Yang kedua, pengobatan simptomatis seperti bisa pemberian dekongestan oral, cuci hidung dengan larutan garam fisiologis, kauterisasi kongka hipertrofi dengan larutan AgNO3 25% ataupun triklor asetat pekat. Dapat diberikan kortikosteroid topikal 100-200 mikrogram. Dapat diberikan antikolinergik topikal. Yang ketiga, dapat dilakukan tindakan operasi seperti bedah beku, electrocauter maupun konkotomi parsial kongka inferior. Yang keempat, dapat dilakukan neurektomi nervus vidianus ataupun blocking ganglion sphenopalatina. Yang ketiga adalah rinitis medikamentosa. Adalah suatu kelainan hidung berupa gangguan respon normal vasomotor yang diakibatkan oleh pemakaian vasokonstriktor topikal dalam waktu yang lama dan berlebihan sehingga menyebabkan sumbatan hidung yang menetap. Gejala dan tandanya, hidung tersumbat terus-menerus dan berair. Udem atau hipertrofi kongka dengan sekret hidung yang berlebih. Bila diberi tampon adrenalin, udem kongka tidak berkurang. Terapinya, yang pertama, hentikan pemakaian obat tetes atau semprot vasokonstriktor hidung. Yang kedua, sumbatan yang berulang dapat diberi kortikosteroid oral dosis tinggi jangka pendek tapering off 5 mg per hari. Dapat diberikan kortikosteroid topikal minimal 2 minggu. Yang ketiga, dapat diberikan obat dekongestan oral. Yang keempat ada rinitis simplex, disebut juga sebagai common cold atau flu. Etiologinya yang paling banyak adalah rhinovirus. Penyebab lainnya bisa myxovirus maupun virus Coxsackie. Sifatnya sangat menular, gejalanya didapatkan rasa gatal, panas, kering dalam hidung. Lalu bersin berulang, hidung tersumbat, ingus encer, dan ada keluhan demam dan nyeri kepala. Pada pemeriksaan, mukosa hidung tampak merah dan bengkak. Untuk terapinya adalah istirahat dan beri obat simptomatik. Yang kelima ada rinitis hipertrofi, yaitu adanya perubahan mukosa hidung pada kongka inferior yang mengalami hipertrofi karena inflamasi kronis. Untuk gejalanya adanya sumbatan hidung, mulut kering, nyeri kepala, dan gangguan tidur. Sekret banyak dan mukopurulen. Pada pemeriksaan akan ditemukan kongka hipertrofi, terutama kongka inferior. Untuk terapinya, atasi faktor penyebabnya, terapi simptomatik, dapat dilakukan luksaksi kongka, frakturisasi kongka multiple, kongkoplasti maupun kongkotomi parsial. Yang keenam adalah rinitis atrofi, infeksi hidung kronik yang ditandai oleh adanya atrofi progresif pada mukosa dan tulang kongka. Etiologinya paling banyak adalah Klebsiella ozaina. Penyebab lainnya bisa Staphylococcus maupun Streptococcus maupun Pseudomonas aeruginosa. Dapat juga disebabkan oleh karena defisiensi vitamin A, sinusitis kronik, kelainan hormonal maupun penyakit kolagen. Untuk gejala dan tandanya akan ditemukan napas yang berbau, ada ingus kental hijau, ada krusta hijau, ada gangguan penghidu, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Pada pemeriksaan akan ditemukan rongga hidung sangat lapang, kongka inferior dan media menjadi hipotrofi atau atrofi, sekret purulen, dan krusta hijau. Terapinya yang pertama pengobatan konservatif dengan antibiotik spektrum luas atau sesuai dengan uji resistensi kuman. Dapat dilakukan obat cuci hidung dengan larutan garam hipertonik, dapat diberikan vitamin A 3 kali 50.000 unit, dan preparat FE selama 2 minggu. Yang kedua dapat dilakukan tindakan operasi seperti penutupan lubang hidung atau penyempitan lubang hidung, ataupun bedah sinus endoskopi fungsional. Yang ketujuh adalah rinitis difteri. Etiologinya adalah Corynebacterium diphtheri. Gejalanya adanya demam, toksemia, limfadenitis, paralisis otot pernapasan, ingus yang bercampur dengan darah, pseudomembran putih muda berdarah, krusta coklat di nares anterior dan rongga hidung. Untuk terapinya harus diberi ADS, penisilin lokal dan intramuskular, dan pasien harus diisolasi. Yang kedelapan adalah rinitis jamur. Etiologinya bisa Aspergillus, Candida, Histoplasma, Fusarium maupun mukor. Untuk gejalanya, sekret mukopurulen, adanya ulkus atau perforasi pada septum, disertai dengan jaringan nekrotik berwarna kehitaman. Untuk terapinya, pada yang sifatnya non-invasif, maka angkat seluruh gumpalan jamur
dan tidak perlu diberi obat jamur sistemik maupun topikal. Pada yang sifatnya invasif, maka harus diberi obat anti jamur dan topikal, lakukan cuci hidung dan pembersihan hidung secara rutin, dan debridement jaringan yang nekrotik dan tidak sehat, dan dapat dilakukan rekonstruksi. Yang ke-9 ada rinitis tuberkulosa. Gejalanya berbentuk noduler ataupun ulkus, sekretnya mukopurulen dan adanya krusta, dan adanya gejala hidung tersumbat. Terapinya beri antituberkulosis dan obat cuci hidung. Yang ke-10 ada rinitis sifilis, penyebabnya ada Treponema pallidum. Gejalanya dapat terlihat bercak atau bintik pada mukosa, guma, ataupun ulkus. Sekret mukopurulen berbau dan krusta. Terapinya beri penisilin dan obat cuci hidung. Yang ke-11 ada rhinoskleroma, etiologinya adalah Klebsiella rhinoskleromatik. Gejalanya ingus purulen berbau, adanya krusta, terbentuk jaringan granulasi yang menyebabkan destruksi tulang dan tulang rawan, dan ada juga epistaksis. Untuk terapinya, antibiotik jangka panjang seperti tetrasiklin, chloramphenicol maupun ciprofloxacin. Dapat dilakukan pembedahan untuk obstruksi pernapasan yang terjadi. Yang ke-12, adanya miasis hidung, etiologinya lalat chrysoma beziana. Gejalanya, hidung dan muka menjadi bengkak dan merah, napas melalui mulut, suara sengau, adanya epistaksis, dan ulat keluar dari hidung. Pada pemeriksaan rinoskopi akan tampak banyak jaringan nekrotik di rongga hidung, adanya ulcerasi membran mukosa dan perforasi septum. Sekret purulen berbau busuk. Terapinya harus dirawat inap, beri antibiotik spektrum luas, pakai kloroform dan minyak terpentin 1:4 diteteskan ke rongga hidung, dan lakukan pengangkatan ulat. Jadi itu bahasan kita tentang rinitis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.